Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tokoh besar di dunia pemikiran Islam, yakni Hasan Hanafi, tokoh yang ingin memahami tentang karya-karya ulama terdahulu bisa interpretasi lagi untuk bisa menjawab kekinian, sehingga warisan-warisan khazanah intelektual Islam tidak stagnan, sehingga tidak menjawab dengan kenyataan kehidupan yang sudah canggih ini, yang sains dan teknologi sudah membantu. Nah, salah satu yang menjadi pegangan atau pemahaman beliau dari Dr. Hasan Hanafi, yakni tentang turos wa tajdid. Turos wa tajdid artinya ya tetap dalam nilai warisan-warisan karya para ulama, akan tetapi juga perlu untuk tajdid, pembaharuan untuk bisa melihat. Semisal kalau kita mengkaji dari kajian-kajian di pesantren, adalah pesantren yang tetap menjaga warisan itu, kajian turos tetap, tetapi tidak berhenti di pondok salaf itu, sehingga tidak menjawab problematika, tetapi menjawab. Disitulah kalau saya lihat tetap pengutipan, kalau biasanya di karya ini maka jelas kutipannya dari mana, ibarat dalam menghukum itu dari mana. Pesantren salaf lebih awal dan sudah bisa dalam masalah hukum, masalah tentang problematika hukum di masyarakat. Tetap pada turos, tetap pada misalnya kitab kuning, tapi juga menjawab dari kenyataan-kenyataan problematika, sehingga tetap adanya tajdid dengan konstruksi yang di wilayah pembahasan itu, atau misalnya di budaya bahsu masail itu, sehingga tidak meluluh dengan dalil ini terus ditempelkan, tetapi dibahas habis-habisan. Maka istilahnya kan ijtihad jamaah kan, suatu kesepakatan dalam berijtihad bersama-sama, dengan diuji, dengan dibimbing oleh tokoh-tokoh senior untuk menjawab problematika itu. Itu dari sudut pembahasan fan ilmu hukum. Dalam fan ilmu yang lain, pesantren-pesantren juga mempunyai ciri khas, punya identitas sendiri, khasnya sendiri. Adalah salah satu yang di Pondok Tebu Ireng itu tentang Islam yang pesantren, namanya pesantren Transcend. Jadi sains juga dikaji di pesantren. Sains akan juga menjawab dari sudut pandang sains pun dengan dalil dari Al-Quran. Nah, itu salah satu pembaharuan yang tidak lepas dari artian Al-Quran, hadis juga dikaji, tetapi juga sains juga dikaji untuk lebih menjawab dari realitas kenyataannya. Sehingga Islam sendiri tidak eksklusif tapi inklusif dalam pengertiannya. Selanjutnya begini, itu tadi intermezzo. Nah, dari ciri khas ini tidak bersifatnya universal, tapi kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok Muslim yang memiliki khasnya sendiri, sehingga tidak sifatnya itu global kan. Itu kan teori yang diambil oleh Hasan Hanafi. Nah, nilai-nilai itu di kita yang ada di Indonesia ini
mengaplikasikan hingga pada pendidikan lembaga, sehingga bukan hanya menjadi teori tapi sifatnya aplikatif. Ini kehebatan dari muslim yang ada di Indonesia. Maka tidak lepas oleh hanya suatu karya, sehingga salah satu kiai mengatakan, mungkin Yai Bisri, Yai Mustafa Bisri ya, orang Timur Tengah itu mengarang dengan karya-karyanya, tetapi kita itu mengkajinya dan mengaplikasinya. Kehebatan kita adalah Islam yang tidak hanya melulu menjadi karya. Apakah kita tidak mampu? Ulama kita lebih mampu untuk itu, tapi lepas dari itu kita mempunyai sendiri warisan, mempunyai sendiri nilai-nilai, sehingga kalau salah satu kita banggakan karya yang menjadi ulama besar di Indonesia ini Profesor Quraish Shihab, kita lihat sendiri bagaimana tafsir beliau yang dengan ciri khas Indonesia, beliau menggunakan bahasa Indonesia, sehingga orang lain butuh untuk menerjemahkan istilahnya, menerjemahkan karya dari Quraish Shihab itu bisa dikonsumsi oleh orang-orang luar, baik barat maupun timur. Oke, terima kasih.